Apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu, dan juga bagaimana love life kamu menurut dia, dan guidance untuk love life-nya Leo Mei 2020. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Leo, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih sudah mampir untuk reading ini. Kali ini kita mau membacakan ramalan pasangan kamu untuk zodiak sign Leo, laki-laki dan perempuan, kamu yang berdealing dengan seseorang yang mungkin pasangan kamu ataupun gebetan kamu ataupun siapapun yang kamu rasa resonate. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Leo, Sun, Moon, dan Rising di bulan Mei 2020. Apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu, dan juga bagaimana love life kamu menurut dia, dan guidance untuk love life-nya Leo Mei 2020. Oke, kartu pertamanya adalah Four of Swords, lalu Six of Swords, dan ada Six of Pentacles, Double Six, Five of Cups, Nine of Swords, Eight of Wands, Page of Wands, King of Pentacles, dan The Emperor. Di bottom of the deck-nya adalah King of Cups. Ya, Leo, pasangan kamu atau siapapun yang kamu rasa resonate, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing ya. Dan juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin juga bisa resonate dalam love life kamu. Ya, orang ini selama ini dia udah mencoba untuk konsisten ya. Dia mau untuk moving forward selama ini. Dia maju terus ya, walaupun maybe proses dalam hubungan kalian itu a little bit slow gitu ya, nggak terburu-buru, tapi dia dengan sabar mendayung perahu kalian untuk sampai ke tujuan.
gitu ya. Beberapa di antara mereka juga mungkin ada yang berpergian, traveling, atau mungkin pindah ke suatu tempat gitu ya. But anyway, gue ngelihat bahwa selama ini dia udah berusaha sabar untuk menjalani hubungan dengan kamu karena dia punya purpose, dia punya harapan gitu ya. Dan perjalanan ini makin lama dijalani itu seperti banyak sekali dilema yang berpengaruh ke emosional dia. Dan perjalanan ini sometimes membuat dia merasa seperti submisif gitu ya. Mungkin dia seperti ngemis ke kamu atau terlalu mengharapkan kamu gitu ya. Dan gue ngeliat seperti ada cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, dan mungkin unbalance dalam hubungan. Seseorang selalu giving dan seseorang yang lain itu hanya taking. Jadi nggak adil gitu ya, nggak seimbang antara take and give dalam hubungan kalian. Mungkin dia mengharapkan kamu lebih dari kamu mengharapin dia, atau bisa dari Six of Pentacles ini bisa berbagai macam situasi. Misalnya kamu memiliki another choice ya. Dan dalam hal ini dia ngerasa kalau dia punya saingan dan dia sangat needy ke kamu dan sangat berharap untuk kamu mau memberikan hati kamu dan keseriusan kamu ke dia dibanding ke another person gitu ya. Nah, kamu berat sebelahnya ke yang mana? Ini juga bisa menggambarkan hubungan yang kurang harmonis, dimana seseorang ini sangat mengharapkan kamu sampai dia ngemis untuk sama kamu gitu ya. Entah dalam hal minta kamu kembali kah, atau dia cinta banget sama kamu, ingin kamu untuk taking serius sama dia or whatever. Tapi kamu hanya seperti melihat dia terlalu sebelah mata gitu ya. Makin dia ngemis ke kamu, makin kamu itu melihat dia seperti rendah atau kurang berharga gitu ya. Dan kamu ngasih dia tuh segenggam receh gitu kan. Well, nah ini mungkin suatu red flag yang perlu dipertimbangkan. Entah dari kamu atau dari dia yang ngemis dalam hubungan. Kalau gue lihat sih sepertinya dia ya. Dia yang sangat mengharapkan kamu. Atau mungkin dia terlalu needy sama kamu, terlalu berharap banyak. Atau banyak keinginan ya, tergantung. Dan ada satu hal yang membuat dia seperti sedih banget. Kejadian ini ya, situasi ini. Di saat dia ngerasa lebih submisif dari kamu dan kamu seperti on the top of the world. Dia sangat mengharapkan kamu, tapi kamunya mengecewakan. Bahkan mungkin beberapa kali kamu ngecewain dia. Mungkin juga ada di antara kalian yang mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Setelah selama ini jalan bareng, romantis, mungkin seperti friend with benefit, teman tapi mesra. At the end, ternyata kamu maybe nolak dia, ya. Jadi seperti nggak yang seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan hal ini membuat dia selalu drowning ke bad memories itu atau kesedihan itu. Dan dia selalu mengingat-ingat bahwa kamu gak sama seperti yang dia
harapkan gitu ya. Atau kamu gak bisa memberikan seperti yang dia berikan ke kamu, probably. Dan itu membuat dia kecewa. Mungkin beberapa di antara mereka itu ada yang dalam kesedihan atau grieving atau nggak bisa terima gitu ya, nggak bisa menerima kenyataan dan sulit untuk move on dari situasi ini. Yang pasti akan sulit untuk move on dari kamu ya, karena dia selalu kepikiran terus. Maybe terlalu overthinking, terlalu dipikirkan. Makin dipikirkan makin membuat khawatir, makin membuat resah, makin buat stres. Di saat dia melihat lagi hubungan dia sama kamu mungkin lagi dalam keadaan seperti kandas gitu ya. Dan dia membutuhkan waktu tenang. Dalam depresi dia atau rasa anxiety dia, mungkin beberapa di antara mereka ada yang gak akan kontak kamu untuk sementara waktu, karena dia butuh untuk mengkontrol pikiran dia gitu ya. Need space. Dia mungkin agak lelah dan agak too much ya. This is a little bit too much buat dia untuk dipikirkan. Jadi dengan cara tidak berkomunikasi dengan kamu atau memilih waktu sendiri seperti need space, dinginin kamu, bagi dia itu akan sedikit membawa perubahan dalam hidup dia. Oke. Mungkin dia nggak terlalu taking action dalam suatu hubungan. Mungkin dia nggak mencari another cups yang masih ada buat dia. Gitu ya. Dia hanya merenungi dan memikirkan lagi dan lagi hubungan dengan kamu. Beberapa di antara kalian ada yang diblok mungkin sama dia, atau bisa juga kamu yang ngeblok sama dia, yang membuat seperti kalian itu kurang berkomunikasi ya, dan ini membuat dia stres. Bisa juga yang penting dalam hal ini adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang akan membuat perubahan dari suatu situasi hubungan kalian. Akan ada sesuatu yang datang secara atau berubah secara cepat atau datang secara tiba-tiba ya. Bisa aja kabar. Mungkin dia akan kontak kamu lagi atau kamu kontak dia. Di saat dia seperti withdraw dari kamu, akan ada pembicaraan ya, mungkin juga pertemuan, dan akan ada perubahan dari apapun yang dialami di atas ini atau sebelumnya. Yang pasti yang gue lihat, dia masih sangat mengharapkan kamu, dia masih punya passion ke kamu, dan dia ingin berkomunikasi dengan kamu, dia ingin tetap menjalani hubungan. Oke. Dia ingin kamu taking action atas suatu hal. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang berdealing dengan seorang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini ada Aries ya. Ada juga King of Cups dari water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Juga ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada suatu perubahan di dalam love life dia. Perubahan yang signifikan, perubahan yang cepat, yang membuat dia itu harus menentukan pilihan dan move on ya, gue lihat. Pasangan Leo.
Ya, dia dari feeling anxiety dan mungkin juga seperti kecewa ya. Akhirnya dia bisa tampil sebagai King of Pentacles dan The Emperor. Yang artinya dari anxiety atau stress moment yang dialami, ada perubahan yang membuat dia bisa menjadi lebih independen. Walaupun sometimes dia akan seperti cold heart ya, hatinya dingin atau kurang mengandalkan emosional, kurang mengandalkan perasaannya, tapi dia akan lebih bisa bijak gitu ya, dia akan lebih dewasa. Proses yang dialami ini mendewasakan dia. Dan dia akan bisa untuk taking charge atau taking control atas diri dia sendiri ya. Gue rasa dia akan bisa mengkontrol anxiety dia atau pemikiran dia yang sempat mess up gitu ya. Ya. Pasangannya Leo di bulan Mei 2020. Bear, Letter, Dice, Labyrinth, Ring, The Man, Other Man ya. Lalu Mask, Mouse, dan juga Fox. Bottom of the deck-nya adalah Coffin. Ada suatu pernyataan yang dia berikan ke kamu atau surat atau SMS ya, yang belum tentu itu akan seterusnya seperti itu. Mungkin hanya karena wrong moment, wrong place gitu ya, wrong time. Yang mungkin karena lagi galau gitu kan, jadi dia SMS kamu seperti terlalu pesimis atau bahkan maybe minta putus atau apapun ya, karena situasi dan dia terlalu cepat untuk taking action atau lempar dadu. Ini juga bisa menggambarkan ada suatu berita komunikasi yang mungkin belum tentu benar atau bisa aja berubah sewaktu-waktu. Ini bisa aja juga menggambarkan permainan dalam hal komunikasi atau percakapan yang sangat rancu dari dia. Rancu ya, jadi satu kalimat mungkin punya banyak arti, bisa aja. Jadi agak membingungkan. Nah, mungkin dia merasa seperti ada batasan-batasan dalam hubungan ini, atau terlalu dikekang gitu ya, atau sometimes dia akan menjaga jarak dari kamu karena beberapa hal, atau dia mungkin merasa terasingkan, merasa di lockdown, merasa terisolasi, mungkin juga ya, merasa nggak bebas dalam langkah. Dan ini juga bisa menggambarkan di saat things are so complicated gitu ya. Ya, semua ini karena percakapan kalian, conversation itu nggak jelas gitu. Jadi terasa seperti hanya di situ-situ aja, mau jalan kemanapun ujungnya buntu, jadi harus balik lagi kayak gitu ya. Yang dia inginkan adalah keseriusan, komitmen, atau bahkan mungkin up level dalam relationship atau dalam hal married issue gitu ya. Dan hal ini membuat dia sometimes seperti struggle. Ada laki-laki lain buat Leo laki-laki. Perempuan ini yang adalah seseorang yang kamu dealing ya,
dia mungkin ada juga berdealing dengan another man, laki lain. Kalau kamu Leo perempuan, berarti pasangan kamu ini merasa bahwa di dalam hubungan ini ada laki-laki lain yang mengganggu hubungan kalian, gitu ya. Kelihatannya ada laki-laki lain yang mengganggu hubungan kalian. Okay. But anyway, jadi ini adalah another man. Seseorang yang mungkin menjadi pihak ketiga di dalam hubungan ini. Dan orang ini main belakang dengan dia. Main belakang dari kamu ya. Ini bisa aja menggambarkan seseorang yang kalian dealing itu agak sedikit licik gitu ya. Licik atau curang, atau dia ngumpet-ngumpet ngelakuin sesuatu di belakang kamu, atau bahkan dia kabur dari suatu situasi, misalnya kabur dari masalah. Oke. Kalau kalian sudah in relationship atau sudah menikah dengan seseorang, bisa aja seseorang yang kalian dealing ini atau seseorang ya bisa aja kamu juga yang mungkin cheating, ada perselingkuhan, ada kebohongan, dan ada permainan di dalam hubungan kalian. Ada juga seseorang yang memakai topeng. Ini kayak komplit banget ya, seperti toxic relationship actually. Seseorang ini memiliki topeng yang dia itu mungkin kelihatannya baik sama kamu, tapi di belakangnya dia busuk, dia curang, dia selingkuh, dia memanfaatkan kamu, dan dia ngegrogotin misalnya dompet kamu ya, tabungan kamu or whatever. Dan maksud dia ini hanya just taking advantage, mengambil kesempatan dalam hubungan bersama kamu, dan it's all about game. Ini hanyalah semua permainan untuk memanipulasi kamu, oke? Entah kamu sadar atau nggak sadar, ya. Dia strong, dia punya power, dia punya strength, ya. Dalam banyak hal mungkin juga ya. Mungkin dia juga orangnya keras gitu ya, mentalnya berani. But you are in the game of them. Dan dia membatasi sekali pergerakan kamu mungkin. Dia ini bisa aja menggambarkan bahwa ada seseorang yang sangat dibatasi pergerakannya ya, nggak bebas lah, dikekang mungkin, atau banyak aturan ya, yang bikin kamu itu ngerasa seperti nggak bisa melangkah kemanapun yang kamu mau, karena selalu ada jalan buntu atau aturan yang nggak bisa untuk dilanggar gitu ya, yang harus diikutin. Seperti hubungan yang berliku-liku permasalahannya. Dan beberapa di antara kalian mungkin juga ada yang mengalami break up, putus hubungan ya. Dan kalau kalian sudah mengalami break up ini, it looks like nggak akan bisa balik ya. Mungkin beberapa di antara kalian atau pasangan kamu ada seseorang yang merasa seperti grieving or dying karena suatu hal yang dia itu akan merasa ini adalah ending dari everything ya, akhir dari suatu hal yang nggak akan bisa diperbaiki lagi atau nggak akan bisa kembali. Kalau gue lihat untuk beberapa situasi, orang ini mempunyai power. Kalau dia perempuan ya,
Dia memiliki power untuk mengatur-ngatur laki-laki. Oke, jadi kalau kamu Leo laki-laki, mungkin kamu akan harus seperti tunduk dengan dia, karena dia memegang kekuasaan dalam hubungan. Dia yang menjadi leader, dia yang ngebos gitu ya. Dan kalau kamu Leo perempuan, laki-laki ini merasa dia mempunyai kekuatan, dia macho, dia ngerasa kalau dia itu bisa mengalahkan, atau dia merasa dia lebih baik dari laki-laki lain yang mungkin kalian dalam love triangle. Dia ngerasa dia bisa mengalahkan laki-laki itu untuk mendapatkan hati kamu. Dia merasa dia lebih baik dan punya power. Atau di saat dia menjalin hubungan dengan kamu, dia akan overprotective. Dan juga buat beberapa di antara kamu Leo, ada yang menjalani hubungan dengan toxic person. Toxic person ya, yang dia itu banyak sekali permainan, licik, memanfaatkan, dan bahkan muka dua. So, pintar-pintarlah kalian untuk melihat wujud asli dia. Karena dia ini akan sangat pintar untuk memanipulasi keadaan. Dan kamu memberikan serius komitmen sama dia, gitu ya. Yang it could be everything all about game. Bagi dia ini hanyalah permainan, dan bagi kamu serius. Well, atau mungkin semua ini hanya adalah seperti gue ngelihat juga status ya, hanya status, tapi di dalamnya itu nggak benar-benar seperti misalnya pacar. Status kalian pacar, tapi di dalam itu nggak seperti pacar rasanya, tapi seperti permainan. Cuma status doang gitu ya buat seseorang ini. Kayak hati-hati ya buat kamu yang kalau ada seseorang yang minta jadi nama kamu atau nembak kamu untuk seperti pacar atau something, bisa aja itu hanyalah pura manipulasi, karena dia mau memanfaatkan kamu, tapi dengan status kita pacar. Oke. Ini pernah juga gue alamin, dan pernah juga banyak orang ngalaminnya ya. Ya, watch out, readingan ini mungkin ada yang resonate buat kamu, dan it could be a red flag untuk kamu ya. Everything happen for reason. Kenapa kalian bisa melihat readingan ini? Oke, buat Leo, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ke DME Tarot Indonesia. Juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak, sukses selalu, salam hangat, bye-bye.